Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian dari kelas 11 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang seorang pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Kota Bandung. Nah, siapa? Sebelum kita masuk ke PowerPoint terlebih dahulu. Sebentar. Jadi, pahlawan yang akan saya terangkan adalah Muhammad Toha. Pasti kalian tidak asing dengan nama tersebut karena nama Muhammad Toha merupakan sebuah jalan yang berada di Kota Bandung. Nah, tak banyak dari kita yang masih tahu siapa Muhammad Toha, asal-usulnya dari mana, dan mengapa ia ditunjuk sebagai sebuah nama jalan. Saya akan menjelaskannya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita mulai dari biografinya. Nama dia bernama Toha, lahir di Jalan Bandung, Kota Bandung, 1927. Nah, di sini saya mencari di beberapa sumber internet dan tidak ada spesifik tanggal kapan dia lahir. Wafat di Bandung 11 Juli 1946. Ayahnya bernama Suganda, ibunya bernama Nariah. Di sini riwayat pendidikannya adalah sebagai siswa di sekolah folk school atau sekolah rakyat. Organisasi yang pernah diikutinya adalah yang pertama Senendan, yang kedua Barisan Rakyat Indonesia atau BRI, dan yang ketiga adalah Barisan Banteng Republik Indonesia atau BBRI. Nah, sini kita mulai dari awal kehidupannya. Di sini Toha menjadi anak yatim ketika umurnya masih 2 tahun. Nah, Toha menjadi anak yatim ketika umur masih 2 tahun karena ayahnya sudah meninggal. Jadi Toha tidak mengenal siapa bapaknya. Nah, setelah ayahnya meninggal, ibunya Toha menikah lagi dengan adik ayahnya Toha. Nah, namun pernikahan tersebut tidak berlangsung lama dan akhirnya mereka bercerai. Nah, setelah bercerai, ibunya meninggalkan Toha begitu saja, sehingga Toha diasuh oleh kakek dan nenek dari pihak ayahnya. Nah, jadi sejak kecil Toha sudah terbiasa menjadi seorang yang mandiri karena dia sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Nah, lalu Toha masuk ke dalam folk school atau sekolah rakyat pada usia 7 tahun di kelas 4. Nah, bagi yang nggak tahu folk school itu apa, folk school itu merupakan sekolah yang disediakan oleh Belanda di Indonesia untuk menampung pemuda Indonesia untuk bersekolah. Nah, kenapa Toha hanya bersekolah hingga kelas 4? Karena pada saat itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua, sehingga hal itu tidak karena hal itu tidak memungkinkan terjadinya pembelajaran. Lanjut. Nah, di sini kehidupan remajanya. Dimulai dengan ia yang mengenal dunia militer dengan memasuki Senendan. Jadi dia sudah mengenal dunia militer sejak remaja dengan memasuki Senendan. Nah, Senendan itu merupakan sebuah organisasi barisan pemuda yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang untuk mendidik para pemuda Indonesia untuk mempertahankan dan berjuang demi kemerdekaan Indonesia dan dididik menjadi militer. Nah, Toha itu sempat bekerja di bengkel motor hingga akhirnya bekerja di bengkel kendaraan militer Jepang. Mengapa ia bisa bekerja di bengkel kendaraan militer Jepang? Karena sebelumnya ia sudah menjadi montir mobil.
ya, sehingga dia bisa bekerja di bengkel kendaraan militer Jepang. Nah, karena bekerja di kendaraan militer Jepang juga, ia bisa belajar bahasa Jepang dan bisa mahir untuk berbicara bahasa Jepang. Nah, setelah Indonesia merdeka, Toha bergabung dengan Badan Perjuangan Barisan Rakyat Indonesia atau BRI. Nah, di sini Toha lebih tepatnya diundang untuk masuk ke dalam Badan Perjuangan Barisan Rakyat Indonesia oleh pemimpinnya, yaitu pamannya Toha sendiri yang bernama Ben Alamsyah. Lalu Toha menjabat sebagai komandan seksi 1 bagian pertempur di barisan bagian Banteng Republik Indonesia atau BRI, yang merupakan gabungan dari Barisan Rakyat Indonesia dan Barisan Pelopor. Nah, jadi di sini Barisan Rakyat Indonesia itu bergabung dengan Badan Perjuangan Barisan lainnya, yaitu Barisan Pelopor, dan membentuk organisasi baru yang bernama Barisan Banteng Republik Indonesia atau BRI. Nah, ia ditunjuk sebagai komandan seksi 1 bagian penggempur, padahal dirinya belum terlalu lama untuk memasuki organisasi tersebut, adalah karena ia dipercaya oleh pamannya dalam menjabat sebagai komandan, karena dia sudah mengenal dunia militer terlebih dahulu dan karena sejak kecil dia sudah belajar mandiri. Jadi dia dipercaya menjadi komandan seksi 1 bagian penggempur. Nah, di sini Muhammad Toha sangat penting dalam peristiwa Bandung Lautan Api dan sangat berperan penting dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, dia termasuk salah satu pemimpin yang memimpin pemuda Kota Bandung atau penduduk Kota Bandung untuk membumi hanguskan Kota Bandung. Nah, sini saya akan menjelaskan pengorbanan ia dalam peristiwa Bandung Lautan Api secara kronologis. Nah, setelah peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946, perjuangan pejuang dalam mempertahankan Kota Bandung ternyata belum usai. Nah, di sini setelah peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946, ternyata masih banyak sekutu yang masih tidak meninggalkan Kota Bandung. Nah, jadi para penduduk Kota Bandung dan para pejuang ingin mengembalikan Kota Bandung dan mengusir sekutu dari Kota Bandung. Nah, sekitar 3 bulan kemudian, pada tanggal 11 Juli 1946, Muhammad Toha bersama rekannya, Ramdan dan kelompok Hizbullah ditugaskan untuk melakukan penyerangan Gunung Mesiu dan senjata milik sekutu. Nah, jadi Muhammad Toha bersama dengan rekannya ditugaskan untuk melakukan penyerangan Gunung Mesiu dan senjata milik sekutu agar saat terjadi perperangan antara pejuang Kota Bandung dengan sekutu, jadi tidak ada alat untuk menyerang pemuda Kota Bandung, sehingga para pejuang Kota Bandung bisa menang dan unggul dalam melawan sekutu. Nah, Toha melakukan operasi penghancuran Gunung Mesiu, tetapi dirinya tertembak sebelum operasi tersebut berhasil. Namun, ia berkorban untuk meledakkan dirinya beserta gunung tersebut agar operasinya tetap berhasil, sehingga ia tidak bisa lolos dari peristiwa ledakan tersebut. Nah, jadi Muhammad Toha itu sebelum operasinya tersebut berhasil, ia sudah tertembak duluan. Nah, agar perjuangan tersebut tidak sia-sia dan operasinya tetap berhasil, ia rela berkorban dengan meledakkan dirinya beserta gudang tersebut agar para pejuang Kota Bandung bisa memperebutkan kembali wilayah Kota Bandung. Jadi, Muhammad Toha sangat berperan penting dalam memperebutkan kembali wilayah Kota Bandung dan pengorbanan dalam Bandung Lautan Api, karena dirinya berperan penting dalam peristiwa tersebut. Jika dia tidak berkorban, mungkin Kota Bandung akan dikuasai sepenuhnya oleh sekutu. Nah,
oleh karena itu ia termasuk ke dalam pahlawan nasional. Maka dari itu juga agar ia tetap dikenang, sehingga ia buatkan sebuah nama jalan di Kota Bandung. Nah, jadi begitu tentang kisah seorang pahlawan yang bernama Muhammad Toha. Ya, di sini Muhammad Toha benar-benar menginspirasi para pemuda sekarang untuk tetap disiplin, tetap berjuang demi Indonesia, dan rela berkorban demi Indonesia. Dan kita sebagai generasi penerus harus melanjutkan perjuangannya. Dia rela berkorban di usianya yang terbilang masih muda, sekitar usia 19 tahun. Dia sudah rela mengorbankan dirinya dan mengorbankan usianya yang masih muda. Tapi saya yakin dia tidak akan menyesal dalam pengorbanan yang telah ia lakukan. Nah, jadi sekian penjelasan saja mengenai pahlawan Kota Bandung yang bernama Muhammad Toha, atau pahlawan yang biasa disebut sebagai pahlawan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.